Baik. Sudah selesai subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama Mr. Didik ya dalam mata pelajaran IPA. Tadi sudah berdoa, sudah baca Al-Fatihah dan Al-Ghasyiyah, bahkan sudah mencoba membaca satu persatu yang ditunjuk dan juga membaca artinya tentang kehidupan surga dan neraka dan bagaimana Rasulullah diutus untuk memberikan kita peringatan. Nah, sekarang Mister, chatnya di disable, Mister. Iya, oke. Please. Kita akan belajar tentang sumber daya energi ya. Sumber daya energi. Baik, kita akan share screen. Sumber daya energi. Nah ini. Aduh. Nah, sumber daya energi di sekitar kita. Oh, itu subtemanya belum Mister ganti ya, subtema 3. Tema 3. Nah, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi ya, sesuatu, any kind ya. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi maupun sebagai energi itu sendiri. Sumber daya alam itu kalian belajar di IPS ya, pelajarannya Pak Joni ya. Oke. Ya. Ini kita akan belajar sumber daya energi adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Nah, sumber daya energi itu apa aja yang ada di sekitar kita, yaitu ada matahari, ada angin, ada air, ada panas bumi atau geotermal, ada biomasa. Kemarin sudah ya belajar tentang energi masuk kepada energi alternatif ya. Nah, hemat energi. Nah, karena suatu saat energi seperti minyak bumi itu pasti akan habis ya. Maka kita harus menghemat energi. Kalau kita pakai matahari bisa, tetapi alatnya sangat mahal dan matahari adanya cuma siang. Nanti kalau malam gimana? Dan kita butuh energi yang sangat besar sekali. Mister mau tanya. Ya. Kan kalau segitiga bermuda itu kalau ada yang lewat kenapa bisa ketarik, Mister? Segitiga bermuda. Ini pertanyaannya sampai ke segitiga bermuda. Kenapa sesuatu bisa tertarik? Biasanya ada pusaran air bisa, ya pusaran air bisa terjadi itu cukup kecil maupun cukup besar. Misalkan pernah di halaman rumah Mister itu banjir ya, hujan deras. Itu ketika di dalam tanah itu ada rongga, itu air akan kesedot ke dalam, menimbulkan pusaran air. Dan benda-benda yang terapung di atasnya juga akan kesedot ke pusaran air. Nah, bisa jadi di dasar laut segitiga bermuda itu banyak sekali rongga-rongga. Makanya ada terjadi gempa kan. Gempa itu kan benturan lempengan atau lempengan bumi yang anjlok. Nah, dengan terjadinya rongga, maka air laut akan tersedot ke dalam. Nah, rongganya kan gede banget kalau bumi. Nah, itu menimbulkan pusaran. Pusaran itu tidak terjadi selamanya ketika sudah. Nah, kebetulan ada kapal lewat di sekitar dekatnya, dia bisa kesedot tanpa terasa masuk hilang. Bisa jadi seperti itu. Kalau secara ilmu pengetahuannya seperti itu ya. Hemat energi kembali ya, mematikan lampu jika tidak digunakan. Oh, ini. Jadi kalau kamu tidur matikan lampu. Jadi kamu malah takut kalau tidur gelap-gelapan atau pakai lampu tidur ya. Pakai lampu tidur yang kecil itu. Sehingga tidurnya lebih, memang disunahkan kalau tidur itu dimatikan. Artinya matahari itu bisa secara efektif beristirahat. Tidak silau. Terus mematikan keran jika tidak digunakan, ya ini hemat air. Keringan gimana? Daripada kalau kita tidak hemat air, terus air tanah kita habis, wah kita sendiri yang repot. Dehidrasi, Mister. Dehidrasi, kamu ngerasain kalau pas haus gimana?
Terus ini, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Ini hemat apa? Kan pembayaran listrik. Listrik, hemat listrik, hemat uang juga. Listrik, Mister. Bayarnya kalau nggak dipakai juga dimatikan. Kamu aja enak nggak bayar listrik, orang tuamu yang bayar listrik. Kamu pakai alat lupa dimatikan dan lain sebagainya ya. Ini dimatikan. Terus menggunakan air secukupnya, tidak boros. Tidak boros ya. Oke. Terus menggunakan sepeda atau jalan kaki jika tujuannya dekat. Nah, jika tujuannya dekat. Sehat, sepedaan. Ini hemat apa kalau ini? Hemat bensin, hemat BBM. Hemat BBM dan menyehatkan. Besok ada cucu bisa menggunakan. Dan lain-lain. Siapa yang bisa ngasih contoh nih hemat energi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah Mister share? Kertas, Mister. Oh, betul banget, hemat kertas. Apalagi hemat kertas itu untuk save pohon ya, save tanaman, karena sekian ribu rem itu menghabiskan sekian batang pohon. Hemat energi. Hemat energi. Oke, lanjut. Nah, ini poster. Dibaca Mas Kenji nih, apa bacanya, posternya? Yuk dibaca. Ayo hemat airmu. Ayo hemat airmu dari sekarang. Mari bersama kita ciptakan kehidupan yang lebih baik. Oke, terima kasih Mas Kenji. Mas Kenji yang baca, ada yang baca lagi siapa tadi? Ayo hemat airmu dari sekarang. Ya, mari bersama kita ciptakan kehidupan yang lebih baik. Itu gambar ilustrasinya di kerannya diuntuh. kerannya ditaleni itu ya. Nah, ini gambar anak-anak kelas 4. Yang sebelah ini ilustrasi kalau kekeringan ya. Tanahnya kering nih. Yang sebelah kanan, yang kiri wah, subur, warnanya hijau. Nah, ini kalau nggak ada air, kamu bisa bayangin bumi akan bagaimana. Terus makhluk yang tinggal di atasnya bagaimana tuh. Kan, maka kita harus hemat. Karena itu juga perintah Allah ya. Dan sunnah Rasulullah SAW. Oke, yang selanjutnya ini dibaca Mbak Kansa. Bisa kebaca? Jangan biarkan kami habis. Jangan biarkan. Oh, nggak ada spasinya sih yang biarkan kami. Ya namanya itu bikinan. Jadinya. Jangan biarkan kami habis. Itu siapa yang ngomong tadi ceritanya? Air ya. Jangan biarkan air habis. Karena sangat berbahaya. Karena air adalah sumber kehidupan. Kedua setelah oksigen. Jadi pertama itu oksigen, kedua air, ketiga makanan. Itu yang paling dibutuhkan. Mister. Ya. 90% oksigen di bumi dari lautan loh. Maksudnya? 90% oksigen di bumi ini. Oh, bukan dari lautan. Maksudnya berada di lautan. Ya, itulah maksudku. Iya, karena sebagian besar permukaan bumi itu adalah lautan, ya. Adalah lautan. Dan juga keberadaan hutan sangat penting ya untuk menetralisir udara. Kekeringan bumi ini Oke, lanjut ya. Oke, dibaca nih oleh Mbak Kaisa. Hemat energi, hemat BBM. Maksudnya apa tuh? Hemat energi, hemat BBM. Ya menghemat energi ya harus menghemat bahan bakar minyak juga. Okay. Apa Mbak? Takutnya besok anak cucu kita kalau hemat BBM bisa menikmati. Jadi hemat energi itu juga dengan cara hemat BBM, hemat uang juga. Dan anak cucu kita masih bisa menikmati
energi. Kalau kita habisin semua di sini, kasihan kan? Nanti generasi penerusnya dia. Tapi akankah terjadi kemungkinan ketika minyak bumi habis? Nah itu apa yang terjadi kehidupan saat itu? Nggak ada lagi generator listrik, yang nggak bisa menggerakkan generator, nggak ada transportasi, pakainya kembali ke masa lalu. Kan mau di pabrik juga nggak bisa, mau bikin alat besi juga sulit. Padahal untuk membangkitkan kayak panel surya butuh teknologi lagi kan, alat-alatnya itu kan butuh listrik juga. Nah, wah ini apa nih dibaca nih, Mbak Nares? Dibaca satu tetes. Satu tetes begitu bernilai. Iya. Terus ini cegah pemborosan air untuk air depan. Ya. Ilustrasinya pakai tetesan air, tapi tetesan airnya itu bentuknya apa? Uang ya. Uang 1.000. Uang 100.000. Ada yang bisa mengartikan nggak itu maksud ilustrasi ini apa? Kenapa kok seharusnya sebenarnya tetesan air? Karena air berharga. Karena uang itu berharga. Air lebih mahal. Air berharga. Air lebih mahal dibanding lebih berharga dibanding uang. Juga menghemat air bagi yang bayar PDM itu. PDAM ya. Itu juga kan kita bayar kan, orang kamu bayar tuh. Kalau kamu boros juga tagihannya besar tuh. Tapi kalau air sumur juga tetap harus hemat karena air tanah kalau dipakai terus-menerus juga bisa habis. Baik, yang selanjutnya dibaca ini Mbak Ezal. Apa nih bacanya? Mbak Ezal Azali. Save. Aduh, mister. Oke, save energi. Siapa yang bisa menceritakan ilustrasi itu maksudnya apa? Ada pohon di dalam bolam lampu. Selamatkan pohon. Menyelamatkan pohon. Hubungannya hubungannya pohon dengan bolam lampu. Menyelamatkan bumi. Oke, menyelamatkan bumi. Terus apa lagi? Membantu pohon untuk berfotosintesis. Air listrik secukupnya. Ya, jadi dengan kita menghemat energi, ya kita juga menyelamatkan bumi ini, ya. Jadi kalau kita boros energi, pasti ada yang jadi korban, ya alam ini. Nah itu makanya hubungan antara itu bolam lampu dan ada pohon di dalamnya. Oke. Video hemat energi. Oke, mari kita lihat. Kita lihat videonya. Nah, kok mister? Ya kan keluar dulu untuk share ganti video. Mana nih videonya tadi? Lihat backgroundku. Backgroundku bagus. Apa? Ini loh backgroundku. Mata Najwa. Aduh. Sudah muncul? Belum. Oh, kok ini? Bukan ini ya. Ini sih. Bukan. Ini bukannya udah kemarin ya, mister? Salah pencet. Permen free candy. Permen. Ini mau permen enggak nih? Kita ambilin. Oke, misalkan mute dulu semuanya ya. Nanti bisa dihidupin lagi kan? Ya. Supaya konsen dalam
mendengarkan videonya. Kamu ikuti di situ ya. Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak. Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Hematlah listrik, menghemat uang. Oke, itu ya lagu tentang hemat energi. Mister Lang sekali lagi, ikuti kamu di situ ya. Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak. Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Hematlah listrik, menghemat uang. Hemat listrik, hemat uang. Iya. Oke, kalian tahu lagu tadi tone nadanya itu ngambil lagu apa? Silakan bisa dihidupkan mikrofonnya lagi. Tone-nya lagu apa tuh? Menanam. Iya, menanam jagung ya, menanam jagung. Ayo kawan, kita menanam cangkul di jagung kita. Menanam cangkul. Kok menanam cangkul toh? Menanam jagung di cangkul kita. Apa? Oke. Backgroundku keren toh. Lapar Mister, ya Allah. Tapi Oke. puasa. Lapar berarti alhamdulillah ya. Lapar ya, Ih, alhamdulillah. siapa mau permen nih? Tak permen. Nah, Ulangin lagi. tugasnya baca halaman 74 sampai 76 tentang sumber daya energi. Yang kedua, itu lakukan kegiatan bersama keluarga seperti pada halaman 95. Tapi tidak perlu karena itu ternyata sebuah penelitian yang butuh waktu sekitar 2 bulan. Jadi kamu baca aja, kamu lihat, kamu bisa lakukan tapi itu butuh. Jadi kamu suruh nyatet pengeluaran. Upload gak Mister? Nggak usah dikerjakan karena. Nah ini kok tulisannya upload lah di Google Classroom saat PH? Nggak usah. Bener. Nah, tidak usah. Karena butuh waktu penelitian itu. Jadi kamu
meneliti pengeluaran listrik bulan ini dan bulan depan. Nah, bulan depan nanti enggak udah PAT. Jadi kita akan baca halaman 74. Yuk dibuka halaman 74. Yes, gak ada tugas. Dibaca halaman 74 yuk. 74. Bentar, Mister. Aku start, please. 74. Yuk, siapa yang mau baca? Aku bisa. Bisa sekarang Jibaroni kelas baca sebelum. Aku Mister, ya Allah. Aku Oke, karena ini yang mau baca Mister mute semuanya nanti yang baca. Oke, dari Mbak Zaskia Kinarnya. Yuk, baca dari mobil. Oke. Silakan dibuka mikrofonnya. Mbak Zaskia. Ya. Ya, Mister. Ayo membaca. Halaman berapa, Mister? Halaman 74. Yang ayo membaca. Ayo membaca menjelaskan contoh sumber daya alam, sumber daya energi di lingkungan sekitar. Tahukah kamu bahwa di antara sumber-sumber daya di alam tersebut adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi? Oleh karena itu, sumber daya alam seperti itu dikenal dengan istilah sumber daya energi. Lalu, apa bedanya dengan sumber energi? Simak definisinya sebagai berikut. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik energi yang dihasilkan langsung ataupun energi yang dihasilkan melalui proses perubahan. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai. Iya, terima kasih Mbak Anna Zira. Oke, cukup. Ya. Oke, terima kasih Mbak Zaskia. Belum sampai ya? Masih di jalan nih. Selanjutnya, yuk. Paragraf selanjutnya sampai yang matahari. Dibaca oleh ada Mas Muhammad Farhan. Yuk, silakan di depan mikrofonnya. Yuk. Manusia memanfaatkan energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sejalan dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berikut merupakan beberapa contoh sumber daya energi. Ya, terima kasih Mas Muhammad Farhan. Selanjutnya, matahari ya. Oke, siapa nih? Mbak Kaisah, yuk silakan dudukkan mikrofonnya. Yang matahari untuk melakukan proses fotosintesis ini ya? Ya, betul. Matahari untuk melakukan proses fotosintesis, hasil dari proses ini tentunya adalah oksigen yang sangat esensial bagi semua makhluk hidup. Manusia juga memanfaatkan energi panas dari matahari untuk menjemur pakaian, padi, ikan, kerupuk, dan lain sebagainya. Dengan kemajuan teknologi, manusia dapat memanfaatkan energi cahaya dari matahari untuk menghasilkan listrik. Udah, Mister? Oke, terima kasih Mbak Kaisa. Jadi itu manfaat sumber energi matahari ya sangat banyak banget manfaatnya ya. Keiko sama Nares sudah tunjuk dari selanjutnya tadi, angin. Ada Nares, Mister sama Keiko kasihan dari tadi. Oh iya. Terus. Ada siapa ini? Mbak Keiko ya dari 4D. Yo. Mbak Keiko. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara memanfaatkan energi angin adalah dengan membangun turbin angin yang kemudian akan mengubah energi angin menjadi energi listrik. Kincir angin tradisional juga mengubah energi angin menjadi energi gerak yang digunakan untuk membantu menggiling gandum. Angin juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk dapat membawa mereka pulang
ke daratan sehabis berlayar. Iya, terima kasih ya. Itu tentang bagaimana manfaat energi angin ya Mbak Keiko. Oke, selanjutnya energi air. Energi air. Ada siapa di sini yang mau membaca? Ada Mbak Kinanti Putri yang indigo itu tadi ya. Oh, indigo waktu kecil. Oke, enggak. Siapa nih? Ada. Wah, Mas Akbar. Ayo Mas Akbar. Kamu kok liar-liar itu Mas Akbar Maulana. Ngantuk ya Mas Akbar. Oh, enak banget posisinya tuh PW. Baik, yang siap nih siapa Mbak? Kansa Nares. Yo Nares, Nares. Yo Res. Mikrofonnya? Dibuka bisa? dulu, Bang. Oke, Sudah Res? Sudah tuh, sudah hidup tuh. Air halaman 75. Air menyimpan sejumlah energi yang jika kita pandai memanfaatkannya dapat memberikan manfaat bagi kita. Angin memiliki energi kinetik yang dapat diubah menjadi energi listrik. Energi air dari ombak laut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi gerak dari ombak diubah menjadi energi listrik melalui generator yang diletakkan di dasar laut. Oke, wah sampai ada generator di dasar laut juga ya, hebat nih. Itu pakai ini berarti apa energi ombak kan itu ombak itu bergerak bisa menggerakkan turbin push. Benar-benar canggih. Baik, terima kasih Mbak Nares. Sekarang panas bumi atau geotermal. Ada Mas Mikael. Oke yuk Mas Mikael udah angkat tangan dari tadi sampai pegel. Tunjukkan Mas Mikael. Panas bumi adalah energi yang menguntungkan dan juga terbarukan. Panas bumi yang dihasilkan oleh bumi tidak dapat habis karena bumi menghasilkan panas terus-menerus. Beberapa pembangkit listrik bertenaga panas bumi sudah dimanfaatkan di banyak negara. Pembangkit panas bumi hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Iya, terima kasih Mas Mikael dari 4C. Wah, efek rumah kaca. Kamu tahu, ada yang tahu efek rumah kaca itu apa? Apakah rumah yang dari kaca? Enggak ya. Jadi efek rumah kaca itu efek rumah kaca. Jadi kalau di bumi ini ada banyak kendaraan, pabrik, karbon dioksidanya dia akan membubung ke angkasa dan mengumpul di angkasa. Sehingga matahari yang masuk ke bumi, dia harusnya kan terpantulkan keluar angkasa lagi. Sehingga suhu bumi tidak terlalu panas. Nah, karena di angkasa itu terlalu banyak karbon dioksida yang mengumpul, sinar matahari yang mengenai permukaan bumi itu tidak bisa memantul sempurna keluar angkasa karena tertutup oleh tadi kumpulan-kumpulan karbon dioksida sehingga akan memantul lagi ke bumi, begitu seterusnya sehingga suhu bumi menjadi sangat panas seperti yang terjadi sekarang ini kan, semakin panas bumi kita ini dan kutub utara selatan esnya mencair dan level air laut jadi naik, bisa mengendangi daratan seperti yang terjadi di New York, di Semarang. Semarang itu juga sering misal pernah lewat nggak ada banjir, nggak ada hujan kok jalan rayanya banjir, ternyata air laut yang naik ke daratan. Itu. Oke, sekarang biomasa. Biomasa ada Mbak Rachel Fatwa. Ahli menulis. Yuk, silakan dihidupkan mikrofonnya. Ya. Biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup. Contoh biomasa antara lain kotoran hewan dan limbah pertanian. Energi biomasa dapat menghasilkan biogas yang dapat dijadikan bahan bakar. Oke, terima kasih Mbak Rachel.
tentang biomasa ya. Kemarin saya sudah jelasin tentang biomasa. Nah, sekarang itu kerjakan soal-soal berikut. Tolong dibacakan. Dibacakan oleh Mbak siapa nih? Mbak Maiza. Mana bukunya Mbak Maiza? Oke, dibuka bukunya Mbak Maiza, halaman 76. Dibaca itu yang kerjakan soal-soal berikut. Mbak Maiza Asalin. Mana nih kok hilang? Oh, dihidupkan sudah? Melompat-lompat. Oke. Layarmu mau tak pencet, lompat-lompat. Ya, yuk. Itu suruh ngapain tuh dibaca? Iya, 76. Yo. 76. Yang kerjakan soal-soal berikut di bawah gambar itu. Kerjakan soal-soal berikut. Apakah ada kegiatan pemanfaatan sumber daya energi di sekitar tempat tinggalmu? Coba jelaskan dan berikan contoh pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Terus, nomor 2. Kan perubahan energi yang terjadi dalam pemanfaatan sumber energi tersebut. Bagaimana kegiatan pelestarian energi di tempatmu? Sejauh mana tingkat kesadaran warga setempat akan pemanfaatan dan pelestarian sumber energi yang ada? Iya, ada 3 pertanyaan itu ya. Terima kasih Mbak Maiza. Oke, ada asistennya tuh. Siapa asistennya tuh ngambilin buku? Ayo. Jadi itu kamu kerjakan ya sebagai latihan, tapi tidak dikumpulkan. Ada nggak sih pemanfaatan sumber daya energi di sekitar tempat tinggalmu? Ya, jadi bukan yang BBM, jadi yang alternatif tadi. Misalkan tenaga matahari, tenaga angin, air. Oke. Terus jelaskan perubahan energi yang terjadi dalam pemanfaatan sumber energi tersebut. Misalkan ada panel surya nih di rumahmu. Berarti perubahan dari energi panas matahari menjadi energi listrik, menjadi energi cahaya. Misalkan jadi lampu, menjadi energi aliran air, atau menjadi energi panas lagi, panas air. Yang ketiga, bagaimana kegiatan pelestarian sumber daya energi di tempatmu? Ada nggak kegiatan pelestarian? Misalkan kalau aliran air, ada nggak misalkan sungainya dibersihkan? Atau bagaimana? Biomasa ada nggak? Misalkan dari kotoran hewan atau dari sisa-sisa tanaman yang digunakan. Kamu amati ya di sekitarmu, kamu tulis. Tapi tidak usah dikumpulkan. Itu sebagai sebenarnya penelitian kecil untuk melatih kamu. Baik, tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit. Ini satu lagi tentang hemat energi. Hai, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara berhemat energi? Kelihatan gambarnya? Yuk, kalian simak lebih lanjut tentang beberapa aksi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Kedua, gunakan lampu hemat energi atau salah satu contohnya adalah lampu LED. Ketiga, cabut stop kontak jika sudah tidak digunakan. Keempat, tidak meninggalkan handphone dalam kondisi charging semalaman, karena selain tidak menghemat energi, juga akan merusak perangkat handphone. Kelima, atur kecerahan layar handphone. Ini waktunya nggak cukup nih. Habis ini terputus, kalian join lagi untuk batik ya, untuk sesi kedua batik. Ketujuh, atur suhu ruangan berkisar 24-26 derajat Celcius. Dan ini akan terputus secara otomatis. Nanti silakan join lagi. Seperti biasa kita akan lanjutkan sesi matikan TV batik, jika sudah ya. tidak ditonton. Dan ke-10, manfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis. 11. Gunakan api kecil atau sedang untuk dari memasak Mr. untuk sekian. berhemat gas LPG. Assalamualaikum 12. warahmatullahi Gunakan sepeda atau berjalan wabarakatuh. kaki untuk mencapai tujuan yang dekat.
Selain lagi ya, setelah ini terputus. Kalian juga bisa sekalian berolahraga. Itu tangannya siapa itu, Maisa? Adikmu ya? Terakhir, gunakan transportasi umum atau pergi sekaligus dalam satu mobil untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM. Berhemat energi adalah salah satu cara melestarikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita